Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Wasani lan, dan bermula yang kedua dari huruf nasab itu lan. Wasani lan, bermula yang kedua itu lan. Huruf nasab kemarin dibagi dua, ada yang menasabkan sendiri, ada yang menasabkan dengan an sesudahnya. Yang menasabkan sendiri ada 4. Pertama an kemarin. Ini yang kedua lan. Mana contohnya? Nahwu lan nabraha alaihi akifina. Lan nabraha senantiasa kami. Lan nabraha itu sebenarnya begini, lan tidak, nabraha pindah-pindah, tidak akan pindah-pindah, maknanya senantiasa. Lan nabraha senantiasa kami, alaihi di atasnya anak sapi, itu akifina yang menyembah. Lan nabraha senantiasa kami, alaihi di atasnya anak sapi, itu akifina yang menyembah. Jadi contoh di sini lan huruf nasab fi'il mudhari'. Dia menasab sendiri. Nabraha fi'il mudhari' mansub bilan, tanda nasabnya fathah. Ya, kenapa tanda nasabnya fathah? Karena nabraha saya akhir kan. Kalau fi'il mudhari' saya akhir, tanda nasabnya fathah. Kalau fi'il mudhari' tasniyah, tanda nasabnya buang nun. Kalau fi'il mudhari'nya jamak, tanda nasabnya buang nun. Dah. Itu gampang banget lan. Wasalisu kail masdariyatu. Bermula yang ketiga itu kai al masdariyah. Kai al masdariyah. Ya. Wahia al masbuqatu bil lami lafdan. Wahia dan dianya kai masdariyah itu al masbuqatu. Itu yang didahulukan bil lami dengan lam lafdan pada lafaz. Nahu likaila ta'sau. Au takdiran, atau pada takdir nahu seperti jitu kai tukrimani. Titik dulu. Wasalisu dan bermula yang ketiga yang menasabkan fi'il mudhari' sendiri itu kail al masdariyah. Kai huruf masdariyah. Wahia dan dianya kai al masdariyah itu al masbuqatu yang didahulukan bil lam lafdan pada lafaz. Penjelasan. Kai baru dia menasabkan fi'il mudhari' sendiri. Kai baru menasabkan fi'il mudhari' sendiri bila di belakangnya ada lam huruf jar. Lafdan pada lafaz. Ada tertulis lam huruf jar. Ada kai di belakangnya ada lam huruf jar tertulis. Nah, itu berarti kai menasabkan fi'il mudhari' sendiri. Contohnya likaila ta'sau. Nyakai ini ada kai. Di belakangnya ada lam huruf jar likai. Nah, berarti kai menasabkan fi'il mudhari'. I'rabnya lam huruf jar li. Lam huruf jar kai huruf nasab fi'il mudhari'. La nafi ta'sau fi'il mudhari' mansub dengan si kai ini. Tanda nasab hazfun nun Dah. Waw dhamir jamak fa'il ta'sau. Likaila ta'sau, agar engkau tidak putus asa. Likaila agar engkau tidak, agar tidak. Likaila agar tidak, ta'sau engkau putus asa. Likaila agar tidak, ta'sau engkau putus asa. Nah. Kemudian au takdiran atau pada takdir. Takdiran kita ataf kepada lafdan. Penjelasannya kai masdariyah. Dia baru menasabkan fi'il mudhari' bila didahulukan lam secara lafaz. Ada tulisan lafaz lam. Au takdiran. Atau lamnya enggak ditulis, tapi kita takdirkan. Kita niatkan lamnya, bebas. Begitu sebelum kai kita niatkan lam huruf jar, berarti kai ini menasabkan fi'il mudhari' sendiri. Contohnya, jitu kai tukrimani. Jitu kai tukrimani. Aku datang. Kita tambah lam di situ likai. Jitu likai. Aku datang agar engkau memuliakan akan aku. Tukrimani. Jitu likai tukrimani. Jitu fi'il dan fa'il. Kai huruf nasab fi'il mudhari'. Kenapa dia menasabkan fi'il mudhari'? Karena kita takdirkan lam di belakangnya, yaitu likai.
tukrima fi'il mudhari' mansub bikai tanda nasab fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. Kalau sebelum kai nggak ada lam, nggak kita takdirkan. Kai bukan huruf nasab. Kai bukan huruf nasab, tapi huruf jar. Huruf jar. Yang menasabkan siapa? An sesudahnya. Nah, ini di depan. Fa'ilam tuqaddaril lamu fakai jaratun. Fa'ilam tuqaddaril lamu, maka jika tidak ditakdirkan akan lam. Fa'ilam tuqaddaril lamu, maka jika tidak ditakdirkan akan lam. Sebelum kai enggak kita takdirkan lam. Fakai jaratun, maka bermula kai itu huruf jar. Fakai jaratun, maka bermula si kai itu huruf jar. Wal fi'lu mansubun bi an mudmaratin ba'daha wujuban. Wal fi'lu mansubun, dan bermula fi'il itu dinasabkan bi an mudmaratin dengan an yang disembunyikan, ba'daha sesudahnya kai, wujuban nisbah wajib. Fa illam tuqaddaril lamu, maka jika tidak ditakdirkan akan lam, sebelum kai enggak kita takdirkan lam. Kai itu namanya huruf jar. Fi'il sesudah kai tetap mansub, tapi dengan an yang disembunyikan. Wajib. Asalnya ji'tu kai'an. Nah gitu. Ji'tu kai'an tukriman. Dah. Apa yang enggak paham? Nah. Zaki, kapan kai menjadi huruf nasab fi'il mudhari'? Dia menasab sendiri. Dengar Zaki. Kapan kai dia dianggap huruf nasab fi'il mudhari' sendiri? Bila sebelumnya ada lam huruf jar, baik tertulis secara lafaz atau secara takdir. Kesimpulannya, bila sebelum kai enggak ada lam huruf jar, ditulis enggak, ditakdir enggak, berarti kai itu sendiri yang jadi huruf jar. Fi'il sesudahnya mansub dengan an yang ditakdirkan. Dah, gimana Lutfi? Dah paham? Nah. Ini kalau tidur subuh ngaji pindah ke malam nanti. Pindah ke malam, habis isya sampai jam 11. Ya. Subuhnya libur. Dah. Yang keempat. Warabi'u idzan. Bermula yang keempat. Huruf yang menasabkan fi'il mudhari' sendiri itu idzan. Idzan. Apa syarat idzan jadi huruf nasab? Idzan in suddirat fi awalil kalami. In suddirat fi awalil kalami. Jika dimulai akannya idzan fi awalil kalami, pada awal kalam. In suddirat fi awalil kalami, jika dimulai akan dianya idzan pada awal kalam. Wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan, dan adalah fi'il sesudahnya idzan itu mustakbal, berzaman mustakbal. Pertanyaan satu lagi kemana? Pulang kampung apa kemana? Izin, sakit. Udah. Yang keempat huruf nasab fi'il mudhari' yaitu idzan. Idzan baru menasabkan fi'il mudhari' sendiri, ada beberapa syarat. Syarat pertama, harus di awal kalam. Jangan di tengah-tengah, harus di awal kalam, di awal pembicaraan. In suddirat fi awal kalami, jika dimulai akan dia pada awal kalam. Syarat yang kedua, wa kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan, adalah fi'il mudhari' nih. Fi'il mudhari', namanya idzan kan menasabkan fi'il mudhari'. Berarti fi'il mudhari'. Wa kana al-fi'lu, dan adalah fi'il mudhari' ba'daha sesudahnya idzan itu mustakbalan, berzaman mustakbal. Fi'il sesudah idzan baru dinasabkan harus berzaman mustakbal, jangan berzaman hal. Nah, wa muttasilan biha, dan bersambung dengannya idzan. Bersambung dengannya idzan. Titik dulu. Ada idzan di awal kalam, sesudahnya ada fi'il mudhari', berzaman mustakbal, fi'il mudhari' itu langsung nyambung. Idzan langsung fi'il mudhari'. Idzan tukrima. Nah, baru idzan menasabkan tukrima, enggak boleh diselang.
Au munfasilan minha, boleh juga. Au munfasilan minha bil qasami au bilan nafiyati. Atau dipisahkan darinya idzan, muttasil munfasilan biha, atau dipisahkan darinya idzan anha bil qasami dengan sumpah, au bilan nafiyati atau dengan la nafi. Atau dipisahkan darinya idzan bil kasami dengan kasam, au bilan nafiyati atau dengan la nafi. Ya, ulang sekali lagi. Idzan menasabkan fi'il mudhari' bila idzan berada di awal kalam, kemudian sesudahnya fi'il mudhari' berzaman mustakbal langsung nyambung dengan idzan, atau nggak nyambung dipisah oleh kasam atau nafi. Idzan ada sumpah fi'il mudhari', idzan ada la nafi fi'il mudhari', baru dinasabkan. Mana contohnya? Idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Kalau begitu ukrimaka, aku memuliakan akan engkau. Nah, idzan ukrimaka. Kalau begitu ukrimaka, aku memuliakan akan engkau. Ini contoh idzan berada di awal kalam, kemudian sesudahnya ada fi'il mudhari' mustakbal, kemudian langsung nyambung, nggak ada diselangi oleh apa-apa. Idzan ukrima. Idzan huruf nasab. Ukrima fi'il mudhari' mansub bi idzan tanda nasab fathah, fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya ana. Kaf maf'ul bih. Idzan ukrimaka. Contoh dipisahin oleh kasam. Wa idzan wallahi ukrimaka. Wa idzan, kalau begitu wallahi demi Allah ukrimaka, aku muliakan akan engkau. Sesudah idzan ada wallahi, nggak apa-apa. Contoh dipisahi oleh nafi. Wa idzan la aji'aka. Wa idzan, kalau begitu la aji'aka, tidak aku datang kepadamu. Sesudah idzan ada la nafi, baru fi'il mudhari' aji'ah. Nah, itu tiga-tiganya contoh. Jawaban liman qala ana atika. Jawaban liman qala, hal keadaan tiga-tiga contoh tadi. Idzan ukrima, idzan wallahi, idzan la aji'aka. Jawaban. Hal keadaan tiga-tiganya jawaban liman qala, jawab bagi orang yang berkata iya. Jawaban liman qala, jawab bagi orang yang berkata iya. Apa katanya? Ana atika, saya akan datang kepadamu. Ana atika, bermula saya itu akan datang kepadamu. Kita jawab idzan ukrimaka, idzan wallahi ukrimaka, idzan la aji'aka. Nah. Dah. Yang mana yang nggak paham? Waktu sama harfa jawabin wa jazain. Waktu sama dan dinamakan akan dianya idzan harfa. Kenapa? Geri-geri. Apa yang kurang? Ada yang kurang? Ada. Waktu sama harfa jawabin wa jazain. Waktu sama dan dinamakan akan dianya idzan. Dinamakan akan dianya idzan harfa jawabin, akan huruf jawab, wa jazain, dan huruf jaza. Gampang banget. Gimana Adira? Ada pertanyaan? Tanya i'rabnya. Tanya apa yang bisa ditanya. Ini baru kita mulai yang kedua. Kantuk harus ditahan. Nah, baca yang ke depan dulu, baris yang ke depan biar nggak tidur. Aidil, baca yang ke depan wasani. Wasani ma yansibul mudhari'ah. Kasih tahu, tunjukin Radi di mana?
yang gede. Ya. 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 Dah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani ma yansibul mudhari'a bi idmari an ba'daha. Wasani dan bermula kelompok yang kedua itu ma yang sibu yang menasabkan ianya ma al mudhari'a akan fi'il mudhari' bi idmari an ba'daha dengan menyembunyikan an sesudahnya ma. Kembali ke ma. Wasani ma bermula yang kedua itu kelompok kemarin ya. Wasani ma itu kelompok. Bermula yang kedua itu ma kelompok yang sibu yang menasabkan ia al mudhari'a akan fi'il mudhari' bi idmari an ba'daha dengan menyembunyikan an sesudahnya ma. Kelompok kedua amil nasab, dia menasabkan fi'il mudhari' tapi ada an tersembunyi di depan dia. Ada an yang disembunyikan. Cuma hukum menyembunyikan an itu wajib apa boleh-boleh saja. Ini wahuwa qismani. Dan dianya kelompok yang kedua itu ada dua kelompok juga. Wahuwa qismani. Wahuwa dan dianya kelompok yang kedua tadi itu qismani ada dua kelompok. Ma yudmaru an ba'daha jawazan wa ma yudmaru an ba'dahu wujuban. Mana dua kelompok? Ma sesuatu, yudmaru yang disembunyikan akan an, ba'dahu sesudahnya sesuatu nisbah harus. Ma yudmaru sesuatu yang disembunyikan akan an, ba'dahu sesudahnya sesuatu, jawazan nisbah harus. Wa ma yudmaru an ba'dahu wujuban, dan ma yang disembunyikan akan an sesudahnya ma nisbah wajib. Nisbah wajib. Kalau ada nisbah berarti i'rabnya tamyiz nisbah. Jadi kelompok kedua huruf nasab menasabkan dengan disembunyikan an. Yang menasabkan dengan disembunyikan an ada dua. Ada yang an-nya boleh disembunyikan. Maknanya boleh juga ditulis. Boleh disembunyikan, boleh kita tulis, kita zahirkan. Kelompok kedua wajib disembunyikan, nggak boleh ditulis. Tapi ada dia, cuma nggak ditulis. Nah ini nanti di depan penjelasannya. Jadi mudahnya kelompok kedua dia menasabkan dengan bantuan an. Dengan an yang disembunyikan sesudah dia. Menyembunyikan an itu bagaimana ketentuannya? Ada yang boleh disembunyikan, boleh juga dizahirkan. Itu makna jawazan. Ada yang wujuban, makna wujuban wajib disembunyikan. Wa ma yudmaru an ba'dahu wujuban, dan ma yang disembunyikan akan an sesudahnya ma nisbah wajib. Nah, yang pertama dulu. Fal awwalu khamsatun. Maka bermula yang pertama itu 5. Yang pertama yang jawazan. Yang boleh menyembunyikan an, boleh juga mendahirkannya. Fal awwalu khamsatun. Maka bermula kelompok pertama itu ada 5. Nah itu. Wahya dan dianya 5. Lamu kai. Lam kai namanya. Lam kai. Lam kai. Nahu contohnya. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Dan kami diperintahkan wa umirna linuslima agar kami tunduk. Nah, linuslima agar kami tunduk. Lirabbil alamin bagi Tuhan semesta alam.
Jadi yang pertama yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an yang disembunyikan. Disembunyikan an sesudahnya, yaitu lam kai. Kenapa disebut lam kai? Karena pada dasarnya kai itu menunjukkan alasan. Lam ini juga menunjukkan alasan. Karena sama dengan kai disebutkanlah lam kai. Wa umirna, kami diperintahkan. Untuk apa diperintahkan? Li nusallima. Agar, ya, li agar kami tunduk. Jadi li ini cara i'rabnya begini. Umirna fi'il madhi bina majhul. Umira. Umirna fi'il dan naib fa'il. Umira fi'il madhi bina majhul, nun dhamir mutasil, mabni ala sukun, pada maharafa, naib fa'il. Lam kai. Lam kai menasabkan fi'il mudhari'. Dengan apa dia menasabkan? Dengan an yang disembunyikan sesudah dia. Disembunyikan. Kalau dizahirkan boleh enggak? Boleh juga. Jadi jawazan. Boleh menyembunyikan an sesudah lam kai. Kita zahir boleh. Li nuslima boleh, li an nuslima juga boleh. Andaikan bukan ayat Quran. Ini ayat Quran, Allah menulis li nuslima, tinggal kita baca aja kan. Enggak banyak protes. Begitu Zikri. Enggak boleh banyak protes. Kita baca aja li nuslima, agar kami tunduk. Lam kai. Nuslima fi'il mudhari' mansub bi an sesudah lam kai, gitu i'rabnya. Lam kai nuslima fi'il mudhari' mansub bi an mudmarah sesudah lam kai, tanda nasab fathah. Fa'ilnya nahnu, dah, li nuslima, agar kami tunduk li rabbil alamin, bagi Tuhan semesta alam. Nah, itulah lam kai. Nah. Ada lam apa lagi yang mirip-mirip tulisannya begini? Linus 5. Nah, ada pertanyaan cara membedakan apa gitu? Kalau nggak ada pertanyaan yang nggak dijelaskan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan berarti udah paham kan gitu, Kusyairi kan? Kalau ada pertanyaan berarti belum paham. Nah. Enak ngaji pakai HP. Nah, udah berapa huruf nasab yang an? Kelompok pertama dia menasabkan dengan disembunyikan an boleh. Boleh disembunyikan an, boleh juga dizahirkan. Yang pertama lam kai. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Wal wawu wal fa'u wa summa wa au al atifatu. Nah. Dan yang kedua waw, wal fa'u dan fa, wa summa dan summa, wa au dan au, al atifatu yang mengataf semuanya. Waw, fa, summa, au, atifatu. Waw yang mengatafkan, dan fa ataf, dan summa ataf, dan au ataf. Ya. Nah, itulah dia 5. Huruf nasab fi'il mudhari' dengan an yang disembunyikan di depannya ada 5. Pertama lam kai, kedua waw ataf, ketiga fa ataf, keempat summa huruf ataf, keempat summa huruf ataf, kelima au huruf ataf. Nah, itu maknanya, dan waw dan fa dan summa dan au atifat yang mengataf. Nah, tambah berat kan? Ternyata waw juga ada yang menasabkan fi'il mudhari', fa ada yang menasabkan fi'il mudhari', summa dan au. Nah itu. Yang mengatafkan ala ismen khalisin. Yang mengatafkan ala ismen khalisin di atas isim yang murni. Atas isim yang murni. Khalisin murni. Kayak nama orang, si murni. Isim yang murni. Apa makna isim yang murni? Isim khalis. Ai laisa fi ta'wilil fi'li. Yang tidak ada pada ta'wil fi'il. Yang tidak ada ianya isim laisa. Yang tidak ada ianya isim fi ta'wilil fi'li, pada ta'wil fi'il.
Nahu qaulihi. Nahu qaulihi. Bermula demikian itu seperti ucapannya seorang pensyair. Ini udah mulai syair. Nahu qaulihi, demikian itu seperti perkataan seorang pensyair. Penjelasan dulu. Ada waw huruf ataf, fa huruf ataf, summa huruf ataf, au huruf ataf. Dia menasabkan fi'il mudhari dengan an sesudahnya. Kapan dia menasabkan fi'il mudhari? Bila dia mengatafkan kalimat sesudahnya, fi'il mudhari sesudahnya diatafkan kepada isim khalis. Begini. Kepada isim yang bukan pada ta'wil fi'il, maknanya masdar. Ada masdar, kemudian ada waw huruf ataf di depannya, atau ada fa huruf ataf, atau ada summa huruf ataf, atau ada au huruf ataf. Sesudah 4 huruf ataf itu ada fi'il mudhari. Ada fi'il mudhari tuh, fi'il mudhari. Nah, jadi waw itu menasabkan fi'il mudhari sesudahnya dengan an yang ditakdirkan bila fi'il tersebut bisa kita ataf kepada masdar sebelumnya. Sebenarnya kita paham. Kenapa disyaratkan seperti itu adaan? Biar kalau isim diataf kepada isim, kan ketentuannya. Apabila kita ataf isim kepada isim, fi'il kepada fi'il. Makanya fi'il mudhari baru boleh kita robah jadi isim kan harus ada an. An masdariyah kan? Jadi an bersama fi'il mudhari nanti kita robah jadi masdar baru kita ataf kepada masdar. Itu alasannya, tujuannya. Kalau enggak boleh. Maktufnya masdar, yang kita ataf fi'il kan enggak boleh. Makanya ditakdirkan an. Ini contohnya. Walubusu aba'atin wa takirra aini ahabbu. Nah, ada tambahan ahabbu. Kita maknai begini. Walubusu uba'ah, dan bermula memakai mantel. Tahu mantel? Baju anti dingin. Apa namanya? Atau di sini apa maksudnya? Ubah. Kita lihat dulu ya. Kadang enggak ubah. Ubah. Nah, sejenis pakaian lah, apa aja mau. Pakaian bebas, jaket juga boleh atau pakaian jelek juga boleh. Walubusu ubah, dan bermula memakai pakaian. Tapi ini kayaknya lebih ke pakaian gini. Ini apa namanya? Pengaduan seorang istri yang nggak suka hidup sama suaminya yang rada-rada jahat. Tapi suaminya kaya, tapi rada jahat. Katanya mending aku pakai baju usang. Yang penting aku bahagia daripada hidup bersamamu, kan? Nah, itu. Walubusu uba'atin wa takirra aini ahabbu, nanti sambungannya. Bermula memakai baju biasa. Wa takirra aini, dan bahwa tenanglah oleh mataku. Wa takirra aini, tenanglah oleh mataku. Maksudnya aku bahagia, itu ahabbu, lebih suka kepadaku dari hidup bersamamu. Nah, banyak duit tapi jahat. Nah, itu ujungnya, kan? Intinya di sini begini. Walubusu uba'atin. Waw ibtida. Lubusu mubtada. Marfu' bil ibtida dan rafa' dhammah. Mudhaf lusu uba'atin mudhaf ilaih. Enggak ada nih. Enggak ada mudhaf ilaih. Wa, ada wa huruf ataf nih. Wa takirra kita baca. Wa takirra. Takirra fi'il mudhari' nih. Wa takirra. Wa huruf ataf, takirra fi'il mudhari'. Mansub dengan an sesudah waw. Wa an takirra kita takdir. Takira fi'il mudhari' mansub dengan an sesudah waw tanda nasab fathah. Aini fa'il takira. Fa'il marfu' tanda rafa' dhammah takdir karena isim mudhaf kepada ya mutakalim. Baru wa takira aini kita robah jadi masdar. Takira aini kan ada an huruf masdariyah. An bersama takira kita robah jadi masdar, baru kita ataf kepada lubsu. Kita ataf masdar kepada masdar. Kalau enggak ada an enggak sah diataf. Nah, makanya ada an sesudah waw. Itu ceritanya. Gimana? Nah. Nah itu. Kan ketentuannya di sono kita ataf isim kepada isim. Nggak mungkin dong ini
Waw ataf takiru fi'il mudhari kita ataf kepada lubsu. Nah, kita robah dulu jadi masdar. Bagaimana cara merubah jadi masdar? Nah, kita tambah an sesudah waw. Wa an takir ini. Nah, begitu. Nah. Jadi sudah kita takdir walubsu ubatin wa qurratu aini. Ya, wa qurratu aini ahabbu ilayya min lubsi syufufi, ada tambahannya kan. Belumlah memakai baju usang wa qurratu aini, dan tenangnya mataku atau tenangnya hatiku, ahabbu ilayya lebih suka kepadaku, min lubsi syufuf, dari memakai pakaian lembut, lebih mahal. Nah, udah. Itu contoh wow. Ini makin berat nah. Makin berat. Nah, udah gitu aja. Syair Arab ya. Kalau dipikir-pikir buat apa syair Arab? Kita kan nggak bersyair ya. Tapi nggak apa-apa lah kita belajar. Ya. Siapa tahu nanti jadi pensyair Arab. Jadi Syauqi. Tahu Syauqi? Ada seorang pensyair Arab. Namanya Ahmad Syauqi. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Besok kita lanjutkan ya. Yang panjang-panjang.